Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Prisma Aviana dengan NIM 225-0905001111142. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal-soal yang ada pada pertemuan 15 dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk soal nomor 1, itu buatlah program dengan menggunakan dua perulangan dan kondisi if yang dapat menampilkan hasil berikut ini. Outputnya itu 1, 2, 2, 3, 3, 3. Jadi untuk inputnya sendiri, itu seperti yang terlihat di layar, di mana program nomor 1 ini menjelaskan tentang awal dari sebuah program Pascal dengan nama nomor 1. Kemudian untuk uses CRT itu digunakan unit CRT untuk mengakses fungsi-fungsi layar konsol. Jadi untuk mengaktifkan fungsi-fungsinya. Kemudian untuk var-nya ini ada IJK integer, itu mendeklarasikan bahwa variabel IJ dan K itu sebagai integer. Kemudian begin ini itu untuk memulai, untuk CLRSCR ini untuk membersihkan layar konsol. Kemudian untuk write masukkan jumlah baris, read lengkah itu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris di mana jumlah baris itu merupakan variabel dari K. Kemudian untuk for i 1 to kadu ini memulai loop untuk setiap baris, dimulai dari 1 hingga jumlah baris yang dimasukkan pengguna sampai dengan K. Kemudian begin ini menandai bahwa berawalnya blok perulangan. Kemudian untuk for j 1 to kadu ini untuk memulai loop untuk setiap kolom, dimulai dari 1 hingga jumlah baris K yang sudah ditentukan di awal. Kemudian begin lagi untuk memulai menandai awal dari blok kondisi jika kondisi itu terpenuhi. Kemudian if I lebih besar atau sama dengan dari J, then ini tuh menandakan bahwa pengecekan kondisi. Apakah nilai I itu lebih besar atau sama dengan dari J. Kemudian begin ini sama seperti yang di awal, yaitu menandai awal dari blok kondisi jika kondisi terpenuhi. Kemudian write I itu menuliskan nilai I pada layar. Kemudian N menandai akhir dari blok kondisi. Terus else ini menandai blok yang akan dieksekusi jika kondisi di langkah 11 itu tidak terpenuhi. Kemudian untuk N yang ini menandai akhir dari blok perulangan dalam perulangan. Kemudian write len itu pindah ke baris berikutnya setelah selesai menulis angka di baris saat ini. Kemudian N itu menandai akhir dari blok perulangan. Kemudian untuk read K itu menunggu pengguna menekan tombol sebelum menutup program. Dan untuk N yang di akhir adalah menandai akhir dari blok program utama. Kemudian didapatkan outputnya nanti akan muncul tulisan masukkan jumlah baris titik 2 terlebih dahulu. Nanti kita mengetikkan untuk nilainya, nilai K, ini saya mengetikkan nilai 3, kemudian keluarlah output seperti yang ada di layar, yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 3. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu didefinisikan fungsi tambah yang dihitung secara rekursif berikut. Tambah 0,x sama dengan x, tambah n plus 1, x sama dengan tambah n, x plus 1. Untuk n itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan n, x itu elemen dari z. Kemudian sebagai contoh, misalkan ingin menghitung hasil penjumlahan dari 2 dan 3, maka 2 plus 3 sama dengan tambah 2,3 sama dengan tambah 1,3 plus 1 sama dengan tambah 0,3 plus 1 plus 1 sama dengan 3 plus 1 plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Karena tambah
0,3 sama dengan 3. Nah, dari sini kita disuruh untuk membuat program yang dapat menghitung hasil penjumlahan dari 4 dan 8 dengan metode ini. Oke, untuk inputnya sendiri, program nomor 2 ini itu mendeklarasikan awal dari sebuah program Pascal dengan nomor 2. Kemudian untuk uses CRT itu sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan unit CRT untuk mengakses fungsi-fungsinya. Kemudian untuk var ij integer itu mendeklarasikan bahwa variabel i dan variabel j sebagai integer. Kemudian untuk function tambah ij integer itu mendeklarasikan bahwa fungsi tambah yang menerima dua parameter integer yaitu i dan j itu dapat mengembalikan nilai integer. Kemudian untuk begin itu menandai awal dari blok implementasi fungsi tambah. Kemudian untuk if i sama dengan 0 then itu untuk melakukan pengecekan kondisi apakah nilai itu sama dengan nilai 0. Kemudian tambah sama dengan j itu jika kondisi di langkah 6 terpenuhi, maka fungsi mengembalikan nilai j. Untuk else itu jika kondisi di langkah 6 tidak terpenuhi, lanjut ke blok else. Untuk tambah sendiri, tambah titik 2 sama dengan tambah i-1, j plus 1. Ini jika kondisi di langkah 6 tidak terpenuhi, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan parameter i-1, j dan menambahkan 1. Kemudian n titik koma ini untuk menandai akhir dari blok implementasi fungsi tambah. Kemudian begin itu untuk menandai awal dari blok program utama. Kemudian clrscr itu untuk membersihkan layar konsol terlebih dahulu. Kemudian write ini memasukkan nilai i, readline i, ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai i. Begitu pula dengan nilai j, meminta pengguna untuk memasukkan nilai j. Kemudian writeLearn i plus j tambah i, j. Ini untuk menampilkan operasi penjumlahan dengan memanggil fungsi tambah. Kemudian writeLearn sama dengan tambah i min 1, j plus 1. Ini menampilkan langkah-langkah rekursif pertama yang diminta pada soal ya. Kemudian untuk writeLearn sama dengan tambah i-1, j plus 1 plus 1 lagi. Itu juga sama, yaitu untuk menampilkan langkah-langkah rekursif kedua kali ini. Kemudian untuk writeLearn sama dengan tambah i, j itu untuk menampilkan hasil akhir dari fungsi tambah. Kemudian readkey itu menunggu pengguna menekan tombol sebelum menutup program, dan n itu untuk menandai akhir dari blok program utama. Kemudian untuk outputnya sendiri, ini sebenarnya kesalahan memasukkan. Harusnya untuk memasukkan nilai i itu sama dengan 4, dan untuk nilai j itu sama dengan 8 ya. Tapi ini saya memasukkan seperti yang ada pada soal, yaitu nanti kita disuruh untuk memasukkan nilai i terlebih dahulu. Ini saya ketikkan 2, kemudian untuk nilai j-nya 3. Akhirnya 2 plus 3 itu sama dengan tambah 2,3 tambah 1,3 plus 1 lagi. Kemudian ditambah 4 tambah 1 ditambah 1 lagi, hasilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu buatlah sebuah program menggunakan record untuk menyatakan kode MK, nama MK, tahun SKS dari jadwal mata kuliah. Ini diminta untuk menampilkan tabel seperti ini ya. Kemudian untuk inputnya sendiri sama seperti di awal, itu ada program nomor 3 uses CRT, ini sama seperti yang ada di awal. Kemudian untuk type-nya sendiri ini tuh
kita diminta untuk menampilkan tipe-tipe dari data-data di mana mata kuliah itu tipe datanya itu record, untuk kode MK itu string, nama mata kuliah itu juga string, untuk tahun itu integer, SKS juga integer, dan tim pengajar itu adalah string. Kemudian kita N itu untuk mengakhiri bloknya dari tipe atau type. Kemudian untuk var, jadwal array 1.3 of mata kuliah, ini tuh untuk mendefinisikan, ini tuh untuk mendeklarasikan bahwa array jadwal yang berisi 3 elemen dari mata kuliah. Jadi jadwal itu berisi 3 elemen dari mata kuliah. Kemudian untuk prosedur, tampilkan jadwal. Ini tuh untuk mendefinisikan prosedur, yaitu fungsi tanpa nilai kembali. Itu tampilkan jadwal untuk menampilkan jadwal ke layar. Kemudian untuk var, itu untuk menampilkan bahwa M itu merupakan data integer. Kemudian untuk begin itu menandai awal dari blok program utama. Kemudian untuk CLRSCR itu untuk membersihkan layar konsol. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat tabelnya. Jadi kita tuliskan untuk write-nya seperti ini. Kemudian untuk M-nya ini 1 to 3 karena untuk jadwal itu merupakan 3 dari mata kuliah. Kemudian kita masukkan untuk nanti agar terlihat atau tertampil pada outputnya seperti ini. Kemudian dapat kita akhiri untuk blok yang ini. Kemudian kita mulai lagi begin. Untuk mulai blok yang baru, ini untuk memasukkan jadwal 1, jadwal 2, dan jadwal 3, karena untuk jadwalnya kita ada 3 mata kuliah. Kemudian kita langsung memasukkan saja untuk kode MK-nya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, tahun, SKS, dan tim pengajarnya kita masukkan mulai dari jadwal 1, jadwal 2, dan jadwal 3. Kemudian tampilkan jadwal ini untuk menampilkan jadwal ke layar. Kemudian read key itu menunggu pengguna menekan tombol sebelum menutup program ini. Kemudian untuk N itu menandai akhir dari blok program utama. Kemudian dapat kita lihat untuk outputnya seperti yang ada di layar. Tertera ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, tahun, SKS, dan juga tim pengajar. Ini datanya sesuai seperti yang udah kita masukkan pada inputnya yang ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.